Selamat siang pemirsa, saya Naswa Yusrajat. Berikut berita terkini. Tren peringatan darurat Garuda Biru kini telah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Dengan volume pencarian lebih dari 200.000, gerakan ini mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Lambang negara Garuda Pancasila dengan tulisan peringatan darurat dengan latar belakang biru menjadi viral setelah dibagikan oleh sejumlah warganet serta influencer di media sosial seperti di X atau sebelumnya yang kita kenal sebagai Twitter dan di Instagram. Gambar tersebut awalnya berasal dari tayangan analog horor buatan ISA Indonesia. Konsep banyak pengguna internet yang mengunggah gambar ini sebagai bentuk protes terhadap tindakan DPR yang dianggap melanggar konstitusi karena mengabaikan putusan MK mengenai ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Seperti yang sudah kita ketahui, Badan Legislatif Balik (DPR) telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dalam rapat maraton pada Rabu 21 Agustus dengan kesepakatan membawa draft tersebut ke rapat paripurna. 8 dari 9 partai di DPR hanya PDIP yang menolak revisi ini. DPR dijadwalkan mengambil keputusan final pada Kamis 22 Agustus dengan undangan paripurna sudah disebar. Revisi Undang-Undang Pilkada ini menuai kritik karena proses pembahasan dianggap terlalu cepat dan tidak wajar, serta dinilai untuk memuluskan kepentingan tertentu. Menjelang Pilkada 2024 karena DPR tidak ingin menangani putusan MK. Banyak orang yang beranggapan keadaan ini dianggap keadaan darurat karena baru sekarang putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak langsung ditaati. Bahkan mereka langsung merevisi Undang-Undang Pilkada yang mengikuti keputusan MA yang jelas-jelas kedudukan MA di bawah MK. Proses pengambilan suara pun terhitung sangat cepat, hanya kurang dari sejam, di mana disetujui oleh 8 dari 9 partai di DPR, hanya PDIP yang menolak revisi tersebut. Padahal, putusan MK yang dikeluarkan sehari sebelumnya mendapatkan respon yang positif karena dianggap mampu mengubah peta politik menjelang Pilkada 2024 yang sebelumnya dinilai tidak seimbang akibat munculnya koalisi-koalisi besar. Untuk mengetahui kondisi terkini di gedung DPR, kita sudah terhubung dengan responder Ryan Rifkin yang sudah berada di lokasi kejadian. Halo, selamat pagi Ryan. Boleh digambarkan bagaimana situasi saat ini mengingat masyarakat sipil sudah merespon kejadian politik kemarin? Baik Nasional, kembali kepada Ryan Rifkin Sirait. Sejak malam sebelumnya, gedung DPR RI telah dipasangi pagar beton berlapis kawat berduri yang biasanya untuk membatasi mahasiswa yang demo. Kondisi saat ini situasi masih sepi dan belum ada peserta aksi yang tiba di lokasi. Namun aparat kepolisian yakni Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat sudah melakukan apel pagi dan bersiap di sekitar gedung DPR yang akan didemonya nantinya. Lalu lintas pada pagi hari ini juga di sekitar gedung DPR masih normal tanpa ada penutupan atau rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian. Jadwal aksi massa dijadwalkan akan dimulai sekitar 9 atau 10 WIB. Peserta aksi, menurut Said Iqbal, Presiden KSPI dan Ketua Umum Partai Buruh, diperkirakan sekitar 5.000 peserta aksi akan hadir, terdiri dari buruh, nelayan, petani, dan lainnya. Dan paling utama adalah mahasiswa yang biasanya sangat mayoritas dalam orasi ini. Viral yang ada di sosial media sekarang adalah aksi ini dipicu oleh protes masyarakat yang viral di media sosial terkait rencana DPR RI yang dinilai akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Gambar Garuda dengan latar belakang biru dan tagar kawal putusan juga beredar luas sebagai simbol peringatan darurat.
Selain di DPR, aksi juga akan digelar di beberapa lokasi lain seperti kantor KPU, Patung Kuda, Mahkamah Konstitusi untuk mengawal demokrasi menjelang Pilkada 2024. Kepolisian berkomitmen untuk mengamankan aksi dengan cara humanis, tanpa menggunakan senjata api atau senjata berat. Jadi hanya cukup dengan tamengnya saja. Tim CNN Indonesia akan melaporkan berkembang aksi massa dari berbagai lokasi, termasuk dari dalam gedung DPR RI, selama rapat paripurna berlangsung. Kembali kepada Nashwa. Ya Ryan, apakah Anda sudah memiliki informasi mengenai kelompok-kelompok mana saja yang akan hadir dan seperti apa nanti aksi yang akan mereka lakukan di sana? Ya Nashwa, terkait informasi siapa-siapa saja yang hadir memang sudah terkonfirmasi, mulai dari buruh dari KSPI dan Partai Buruh koordinator oleh Said Iqbal. Mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia yang akan ikut hadir di demo kali ini, seperti UI, Trisakti dan yang lain-lainnya. Aktivis dari ICW, Perludem, dan pengamat pemilu. Tokoh-tokoh aktif seperti Abraham Samad dan Fitri Susanti. Pagar beton dan kawat berduri dipasang di sekitar gedung DPR untuk mengantisipasi kerusuhan. Sekitar 1.200 personil gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan beberapa titik termasuk DPR RI, Mahkamah Konstitusi, Patung Kuda, dan kantor KPU. Polisi berkomitmen untuk mengamankan secara humanis tanpa menggunakan senjata berapi seperti pistol dan yang lain-lainnya. Belum ada peserta aksi yang terlihat di lokasi. Belum ada bus atau kendaraan pengangkut peserta. Beberapa anggota polisi sudah berjaga di lokasi tanpa membawa senjata berat seperti gas air mata. Arus lalu lintas di sekitar lokasi masih normal tanpa rekayasa atau penutupan. Diperkirakan lebih dari 3.000 hingga 55.000 peserta akan bergabung di berbagai titik aksi. Titik aksi yang akan terjadi mungkin nantinya adalah kantor KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Patung Kuda. Kembali kepada Nashwa. Baik, terima kasih laporan langsung Ryan Rifkin dari depan gedung DPR RI di Jakarta Pusat. Hari Selasa, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 60/PUU/22 yang berisi pengubahan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup dianggap progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat hasil kompimpah para elit politik. Setidaknya, kemungkinan lebih banyak orang atau lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Keesokan harinya, Rabu 21 Agustus 2024, Badan Legislatif DPR RI mengadakan rapat panitia kerja atau Panja RUU Pilkada. DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol, banyak pengamat politik yang beranggapan DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat, dan final. Berlaku untuk semuanya dan dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Kembali lagi, pemirsa, pada aksi demo, para demonstran sudah mulai memenuhi lapangan Senayan. Untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung DPR, kami sudah terhubung dengan reporter kami. Soalnya kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Manrakim di sini. Saya akan mewawancarai seorang mahasiswi yang ingin ikut berorasi di depan gedung DPR. Siang.
Apa yang membuat Anda tidak nyaman dan risih akan hal ini? Seperti yang kita lihat ya Mas, keputusan MK yang begitu mengejutkan semua seluruh warga Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri pun, dan yang membuat resah juga sampai kita tuh harus maju untuk menghadapi semua ini. Dan orasi demo lah yang membuat mereka mendengar suara kita untuk suara hati kecil kita. Tanggapan Anda soal keadaan seperti ini yang tidak hanya terjadi di Jakarta? Dari saya sih suatu hal yang untuk menjunjung tinggi demokrasi yang ada di negara tercinta ini. Dikarenakan kalau bukan kita siapa lagi coba. Teruntuk juga untuk pemuda-pemudi Indonesia yang tangguh melawan kebijakan yang tak selera dengan rakyatnya. Apa yang membuat mahasiswa melakukan dorongan akan adanya hal ini? Saya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia merasa hal ini mendorong pemerintah dari lembaga untuk tetap bersih dan tidak semena-mena akan keputusan dan keadilan di negara ini. Sedangkan keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya penting sekali untuk mahasiswa bergerak menyuarakan isi hati mereka demi memajunya bangsa ini. Apakah Anda akan terlibat sampai demo akan selesai? Saya sebagai salah satu dari banyaknya mahasiswa di sini akan terus tangguh berpartisipasi dalam kegiatan demo orasi ini sampai suara kita terdengar oleh gedung di sana, agar suara kita bisa menang dan mengawalkan para tikus-tikus di dalam gedung ini yang hanya bisa lari dari kebusukannya. Hal apa yang diorasikan oleh mahasiswa yang ikut demo ini? Kami mengorasikan beberapa masalah terkait keputusan MK dan kebijakan keluarga presiden kita yang membuat persekutuan dengan presiden baru yakni Prabowo Subianto yang semena-mena mengganti putusan dan kebijakan yang berlaku di sini. Harus kita juga hal ini dikarenakan sangat merasakan bagi warga Indonesia. Menurut Anda, demo yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di sini dan mahasiswa akan mengakibatkan keputusan MK? Jawaban untuk pertanyaan ini sangat ambigu ya. Apapun yang keputusan yang tetap melanggar kami, tak akan segera mundur untuk mengusik hal ini ke pemerintah. Kita akan terus berjuang sampai kita menang dan mencapai yang jelas terkait hal ini. Baiklah pemirsa, sekian dari narasumber saya yang ikut demonstrasi di depan gedung DPR. Saya kembalikan kepada Naswa. Baik Ilman, terima kasih untuk laporannya. Baik pemirsa, di saat yang bersamaan, DPR merespon permintaan dari para demonstran. Wakil Ketua DPR RI, Sufi Daskos Ahmad, dalam konferensi pers pada Kamis malam 22 Agustus 2024 memastikan bahwa Pilkada 2024 akan tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait syarat pencalonan kepala daerah. Sebelumnya, DPR berencana mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang akan mengurangi dampak putusan MK. Namun, rencana tersebut batal karena rapat paripurna tidak memenuhi quorum. Denko menyatakan bahwa dengan gagalnya paripurna, revisi undang-undang tidak akan disahkan sebelum pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada 27 Agustus 2024. Ia menegaskan bahwa aturan yang berlaku pada saat pendaftaran adalah hasil keputusan MK. Menyusul judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Sebelumnya, rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada mendapat banyak kritik karena dianggap tidak sesuai dengan putusan MK yang dianggap melanggar konstitusi. Demikian pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan mengenai situasi terkini. Saya Naswa Yusrajat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.